Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Aftari dengan NIM 12050120341 jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab soal dari UTS Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya STMkom. Soalnya sebagai berikut. Toko laris ingin merapikan pendataan laporan penjualan dan pembelian tokonya dengan membuat sistem pendataan, sehingga membutuhkan sebuah basis data sebagai tempat penyimpanannya. Sebelumnya, jika ada pelanggan yang membeli barang di toko laris, maka akan mendapatkan faktur penjualan dari toko laris, seperti pada gambar 1. Ketika toko laris membutuhkan barang, maka akan memesan barang yang dibutuhkan ke grosir dan akan mendapatkan faktur pembelian seperti pada gambar 2. Berdasarkan permasalahan dan data pendukung tersebut, lakukanlah analisa dan perancangan untuk membuat basis data yang sesuai. Analisa dan perancangan yang dimaksud berupa penjelasan dalam bentuk video tentang yang pertama, proses normalisasi, konseptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Yang kedua, kemudian implementasikan ke dalam model bentuk fisik yang dihasilkan dengan perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Yang ketiga, kemudian isikan beberapa data ke dalam salah satu tabel. Buatlah penjelasan beberapa contoh perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Baiklah, pertama saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu proses yang pertama, proses normalisasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menyediakan bentuk dari normalisasi data pada tabel tersebut. Yang pertama, pada tabel penjualan atau pada normalisasi faktur penjualan, kita dapatkan bentuk normalisasinya sebagai berikut, yang terdiri atas nomor faktur, tanggal, alamat, customer, kode barang, nama barang, kuantiti, satuan, harga satuan, diskon, dan subtotal. Selanjutnya untuk 1NF, kita dapatkan tabel sebagai berikut. Masih sama seperti tabel yang di atas, tetapi ini kita membuatnya lebih detail. Nomor faktur kita tuliskan semuanya sampai ke bawah, lalu tanggal dituliskan sampai ke bawah, alamat juga demikian. Dan juga saya di sini menambahkan kode customer sebagai untuk primary key-nya dan nama customer, lalu kode barang, nama barang, kuantiti, satuan, harga satuan, diskon, dan subtotal. Selanjutnya untuk bentuk normal kedua atau 2NF, kita bagi tabel 1NF tadi menjadi 3 tabel. Di sini terdapat 3 tabel. Yang pertama, tabel customer. Tabel customer terdiri dari kode customer dan nama customer. Lalu selanjutnya tabel barang terdiri atas kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, diskon, dan subtotal. Selanjutnya tabel yang ketiga yaitu tabel faktur. Di tabel faktur terdiri atas nomor faktur, kode customer, kode barang, tanggal, kuantiti, dan alamat. Karena bentuk kedua ini masih belum bisa dikatakan sebagai bentuk yang normal, maka selanjutnya untuk proses normal ketiga atau 3NF, di sini saya membagi tabel yang 3 tadi menjadi 4 tabel. Di sini saya memecah tabel faktur menjadi 2 tabel.
masih sama yang seperti 2NF yang terdiri dari tabel customer, tabel barang. Untuk tabel faktur saya pecah menjadi dua, didapatkan menjadi tabel faktur dan juga tabel transaksi barang. Nah, selanjutnya untuk normalisasi tabel yang kedua atau tabel pembelian. Di sini saya sudah menyiapkan juga. Yang pertama, bentuk tabel anormalisasi yang terdiri atas nomor faktur, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, quantity, satuan, harga satuan, diskon, subtotal, customer, dan nama salesman. Nah, untuk bentuk 1NF atau bentuk normal pertama didapatkan tabel seperti berikut yang terdiri atas. Pada tabel nomor faktur dia dituliskan semua sampai ke bawah, tidak hanya satu saja. Kemudian saya juga menambahkan kode supplier. Saya memberi kode GCHY1 dan juga nama suppliernya Grosir Cahaya. Kemudian kode barang, nama barang, tanggal juga saya membuatnya sampai ke bawah, dituliskan hingga ke bawah. Kemudian quantity, lalu satuan, harga satuan, diskon, subtotal. Lalu di sini saya juga menambahkan kode customer. Di sini saya membuat kode customernya TL20 dengan nama customer Topolaris. Kemudian juga saya membuat kode salesman dengan nama salesmannya Bayu, kemudian kodenya 112. Selanjutnya untuk bentuk normal kedua atau 2NF didapatkan 3 buah tabel yang terdiri dari tabel supplier, tabel barang, dan juga tabel faktur. Di tabel supplier terdiri atas kode supplier dan nama supplier. Untuk tabel barang terdiri atas kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, diskon, dan subtotal. Kemudian untuk tabel faktur terdiri atas nomor faktur, kode supplier, kode barang, tanggal, quantity, kode customer, nama salesman, dan kode salesman. Nah, selanjutnya kita akan membuat bentuk normal ketiga, didapatkan sebagai berikut. Untuk normal ketiga, kita akan memecah tabel faktur menjadi 3 buah tabel. Maka didapatkan yang pertama tabel supplier, masih sama seperti yang tadi. Kemudian tabel barang, masih sama. Kemudian untuk tabel faktur, dia itu terdiri dari nomor faktur, kode supplier, tanggal, dan quantity. Selanjutnya kita pecah lagi menjadi tabel salesman. Tabel salesman terdiri dari nama salesman dan juga kode salesman. Selanjutnya didapatkan tabel transaksi barang. Untuk tabel transaksi barang terdiri dari nomor faktur, kode barang, dan quantity. Selanjutnya terdapat tabel customer. Tabel customer terdiri dari kode customer dan nama customer. Maka didapatkan dari proses normalisasi faktur pembelian terdapat 6 buah tabel yang terdiri dari tabel supplier, tabel barang, tabel faktur, tabel salesman, tabel transaksi barang, dan tabel customer. Sedangkan untuk faktur penjualan terdapat 4 tabel. Yang pertama tabel customer, tabel barang, tabel faktur, dan tabel transaksi barang. Nah, setelah proses normalisasi telah kita dapatkan, soal selanjutnya yaitu bentuk konseptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Selanjutnya kita akan buat di Oracle SQL Developer Data Modeler. Kita buat model logical, kemudian model relasional,
Lalu kemudian model fisiknya. Pertama kita buat entity. Yang pertama, untuk entity pertama kita buat customer dengan atribut. Yang pertama kode customer, bisa disingkat menjadi KD. Customer. Data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 10 dan dia merupakan primary UID. Klik apply. Selanjutnya nama customer, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 20 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply lalu OK. Nah, untuk entity selanjutnya yaitu barang. Atributnya terdiri dari kode barang, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 10 dan dia merupakan primary UID. Kita klik apply. Selanjutnya nama barang, data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 20 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya satuan barang, data type-nya logical, source type-nya dia merupakan varchar, lalu size-nya kita buat 10 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu harga satuan barang dengan data type-nya logical dan source type-nya chart, lalu size-nya 10 dan dia merupakan mandatory. Apply. Untuk atribut selanjutnya diskon dengan data type logical, source type-nya char, lalu size-nya 10 dan dia merupakan mandatory. Lalu kita klik apply. Untuk atribut selanjutnya yaitu subtotal dengan data type logical, source type-nya char, lalu size-nya 20 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Nah, oke. Baiklah, untuk entity yang ketiga, faktur penjualan. Kita klik apply. Lalu atributnya, untuk atribut pertama yaitu nomor faktur dengan data type logical, lalu source type-nya varchar dengan size 20 dan dia merupakan primary UID. Kita klik apply. Selanjutnya kode customer dengan data type logical, source type-nya masih sama varchar dengan size 10 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Untuk atribut selanjutnya yaitu tanggal, data type-nya logical, source type-nya char, lalu size-nya 10
merupakan mandatory. Kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu alamat, data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 30, dan dia merupakan mandatory. Apply. Untuk atribut selanjutnya yaitu quantity, kita singkat jadi QTI, dengan data type-nya logical, lalu source type-nya char, dan size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply, lalu oke. Untuk entity selanjutnya yaitu transaksi penjualan, klik apply. Dengan atribut, untuk atribut pertama yaitu nomor faktur, lalu data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 20, dan dia merupakan primary UID. Kita klik apply. Selanjutnya yaitu kode barang atau KD barang, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya atribut yang ketiga yaitu alamat, dengan data type logical, source type-nya varchar, size-nya 30, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya atribut yang keempat yaitu quantity, data type-nya logical, source type-nya char, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Untuk entity berikutnya yaitu supplier, dengan atribut yang pertama kode supplier, data type logical, source type-nya varchar, size-nya 10, dan dia merupakan primary UID. Kita klik apply. Untuk selanjutnya itu nama supplier, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Untuk entity berikutnya yaitu salesman, dengan atribut yang pertama kode salesman, data type logical, source type-nya varchar, size-nya 10, dan dia merupakan primary UID. Kita klik apply. Selanjutnya yaitu nama salesman, dengan data type logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Untuk entity berikutnya yaitu transaksi pembelian, dengan atribut yang pertama yaitu nomor faktur, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 20, dan dia merupakan primary UID. Kita klik apply.
Untuk atribut selanjutnya yaitu kode barang, data type logical, source type, varchar, size 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu quantity, data type logical, source type-nya char, dan size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply dan oke. Untuk entity selanjutnya yaitu faktur pembelian dengan atribut. Yang pertama itu nomor faktur, data type logical, source data type-nya, source type-nya varchar, lalu size-nya 20, dan dia merupakan primary UID. Oke. Atribut kedua yaitu kode supplier, data type logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya tanggal, data type logical, source type-nya char, dan size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu quantity, data type-nya logical, source type-nya char, dan size-nya 10, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Oke. Nah, sekarang kita telah membuat 8 buah entity yang terdiri dari customer, barang, supplier, faktur penjualan, faktur pembelian, transaksi pembelian, lalu transaksi penjualan, dan lalu salesman. Sekarang kita akan membuat relasinya. Yang pertama, relasi antara barang dengan customer. Itu relasinya one to many. Satu customer bisa membeli banyak barang. Kita oke. Untuk relasi antara barang dengan supplier itu juga one to many. Kita beri relasi one to many, relational identification one to many. Kita klik oke. Nah, selanjutnya untuk relasi antara customer dengan faktur penjualan, dia itu one to one. Kita klik OK. Untuk relasi antara faktur pembelian dengan customer, dia juga one to one. Selanjutnya untuk relasi antara faktur penjualan dengan transaksi penjualan, faktur penjualan dengan transaksi penjualan itu juga one to one. Satu faktur penjualan hanya bisa melakukan satu transaksi penjualan. Kita klik OK. Selanjutnya untuk relasi antara supplier dengan transaksi pembelian, dia itu merupakan one to one.
satu supplier melakukan satu transaksi pembelian. Kita klik OK. Selanjutnya untuk relasi antara faktur pembelian dengan transaksi pembelian itu juga one to one. Transaksi, kita melakukan transaksi dan mendapatkan faktor satu faktur pembelian. Oke. Selanjutnya untuk relasi antara transaksi pembelian dengan salesman, yaitu one to many, yaitu satu salesman bisa melakukan banyak transaksi pembelian. Oke. Selanjutnya untuk relasi antara salesman dengan faktur pembelian. Salesman dengan faktur pembelian. Satu salesman bisa mengeluarkan banyak faktur pembelian. Dia itu relasi one to many. Oke. Nah, beginilah kira-kira hubungan atau relasi antara semua entity Selanjutnya kita akan mengubah ke bentuk relasional. Kita klik Engineer to Relational Model. Kita centang semua. Nah, kira-kira beginilah bentuk relasional dari bentuk logikal yang telah kita buat tadi, dan juga kita telah membuat relasinya. Jangan lupa di save. Untuk selanjutnya, yaitu soal selanjutnya, kita mengimplementasikan model visi yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL class. Baiklah, untuk proses selanjutnya yaitu implementasian model visi yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL class. Ini saya menggunakan run SQL command line. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama kita login ke akun SQL terlebih dahulu, yaitu dengan connect sysdba. Lalu masukkan password. Adapun password yang digunakan yaitu password yang pertama kali kita buat saat menginstal aplikasi SQL Plus. Masukkan passwordnya. Nah, sekarang sudah terkonek. Selanjutnya kita membuat user dengan create user. Saya membuat usernya dengan nama post, lalu identified by
passwordnya. Jangan lupa untuk titik koma di setiap akhir perintah. Nah, sekarang user telah dibuat. Selanjutnya kita lakukan perintah grant. Nah, lebih kurang perintahnya seperti berikut. Perintahnya seperti berikut. Nah, selanjutnya kita enter. Proses grant telah sukses. Lalu kemudian kita disconnect terlebih dahulu. Selanjutnya kita login, kita konekkan lagi, tapi loginnya ke user post. Connect post. Passwordnya ini, yaitu saya telah membuat passwordnya 300802. Kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang sudah terkonek. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel dengan perintah create table. Untuk pertama saya akan membuat tabel customer. Lalu kita enter, masukkan juga ini kode customer dan nama customer. Kode customer varchar 2 selanjutnya itu nama customer. Untuk primary key, nya di sini kode customer. Masih ada error, kita ulangi lagi. Tabel pertama telah dibuat. Untuk menampilkan hasil dari tabel tersebut, kita gunakan perintah dash. Post
tabel pertama telah kita buat. Selanjutnya untuk tabel faktur penjualan kita buat create table faktur penjualan yang berisi dari nomor faktur. Tabel faktur telah kita buat, selanjutnya kita tampilkan. Nah, inilah tabel dari tabel faktur penjualan. Selanjutnya kita akan membuat transaksi penjualan. Tabel transaksi penjualan telah kita buat, selanjutnya kita tampilkan. Nah, kira-kira tabelnya seperti ini. Selanjutnya tabel barang, kita akan membuat tabel barang.
tabel barang telah kita buat, selanjutnya kita tampilkan. Nah, kira-kira seperti ini gambaran dari tabel barang. Selanjutnya untuk tabel faktur pembelian. Untuk tabel faktur pembelian, kita akan membuat tabelnya. Untuk tabel faktur pembelian sudah kita buat, selanjutnya kita tampilkan. Nah, begini kira-kira hasil dari tabel faktur pembelian. Untuk tabel selanjutnya kita akan membuat tabel supplier. Nah, sekarang untuk tabel supplier telah kita buat, selanjutnya kita tampilkan. Nah, begini kira-kira bentuk tabel dari tabel supplier. Selanjutnya untuk tabel transaksi pembelian. Nah, untuk tabel transaksi pembelian telah kita buat. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel transaksi pembelian. Nah, begini kira-kira bentuk dari tabel transaksi pembelian. Selanjutnya untuk tabel yang terakhir yaitu tabel salesman.
Nah, kita telah membuat tabel salesman. Selanjutnya kita akan menampilkannya. Nah, begini kira-kira bentuk dari tabel salesman. Baiklah, untuk soal nomor 3, isikan beberapa data ke dalam salah satu tabel. Kemudian untuk yang nomor 4, buat perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel customer. Pertama kita akan menampilkan tabel customer terlebih dahulu dengan perintah dash customer. Nah, pertama kita akan membuat nama customer menjadi nilai not null dengan perintah alter table customer. Lalu selanjutnya modify nama customer buat di akhirnya not null. Nah, kita tampilkan lagi. Nah, sekarang pada tabel customer, nama customer sudah bernilai not null. Sekarang kita akan membuat isi dari tabel customer. Untuk membuat isinya, kita gunakan perintah select selanjutnya saya akan menambahkan perintah insert into customer dan values. Lalu kita isikan datanya. Misalkan datanya 01. Di sini menggunakan petik karena data tersebut merupakan varchar. Lalu dikasih koma. Nah, lalu diakhiri titik koma. Kita tekan enter, maka satu buah tabel dengan satu row telah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan kolomnya menggunakan perintah select from sekarang tabelnya telah berisi satu buah row. Selanjutnya saya akan mengisi tabel hingga menjadi 4 row.
setelah itu kita akan menampilkan tabelnya. Nah, sekarang tabel kita telah berisi 4 buah data. Yang pertama kode customer dengan nomor customernya 001, 002, 003, dan 004. Kemudian nama customernya Ahmad, Budi, Tono, dan Siska. Selanjutnya saya akan membuat proses drop. Drop di sini ialah menghapus sebuah tabel. Misalkan saya akan menghapus tabel salesman. Pertama kita tampilkan dulu tabel salesman-nya. Nah, tabel salesman-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghapus tabel ini dengan perintah drop. Sekarang tabel salesman telah dihapus. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan, untuk mengecek apakah benar dihapus atau tidak. Kita tampilkan. Nah, dia akan memberi pesan error dan salesman does not exist. Berarti tabel salesman telah dihapus. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai soal nomor 3 yang mengisikan beberapa data, lalu beberapa perintah seleksi data. Seleksi data itu seperti select dan insert. Juga tadi saya juga membuat perintah drop untuk menghapus tabelnya. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai jawaban dari UTS basis data. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.